Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran akidah. Tayyib. Di sini kita akan melanjutkan masih penyebutan macam-macam ibadah. Di sini insyaallah kita akan menyebutkan dua macam ibadah yang terakhir. Ada az-zabahu dan an-nadharu, menyembelih dan bernazar. Tayyib, yang di sini sebelumnya disebutkan wa daliluz zabahi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang az-zabahu, menyembelih, ya, menyembelih hewan dalam rangka ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Ya, dalam surat Al-An'am, ya, ayat 162 dan 163. Tayyib, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan sembelihanku. Ya, nusuk di sini menurut sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan sembelihan, ada yang menafsirkan ibadah secara umum. Ya, tapi di sini terkait dengan pembahasan kita, tentunya kita bawa tafsirannya kepada makna az-zabahu, yaitu penyembelihan, sesembelihan. Jadi sesungguhnya salatku dan sembelihanku, ya, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tayyib, maka jelas dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikrarkan, untuk menetapkan bahwasannya semua sesembelihan yang kita lakukan, ya, semua sesembelihan yang kita lakukan dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri, ya, kepada sesuatu yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita cintai, kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya layak untuk kita berikan dan hanya boleh kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minas sunnah, dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan az-zabahu, menyembelih, di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka jelas di sini bahwasannya az-zabahu, ya, menyembelih, kalau itu dilakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia agungkan, yang dia muliakan, yang dia cintai, ya, yang dia takuti, maka tentunya ini hanya boleh kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini disebutkan ya, ada beberapa jenis sembelihan. Ya, ada beberapa jenis sembelihan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi seseorang yang menyembelih hewan itu tidak akan lepas dari beberapa jenis, tidak akan lepas dari beberapa tujuan yang disebutkan di sini. Yang pertama, an yaqa ibadatan bi an yaqsida bihi ta'dhimal madhbuh lahu wat tadhallul lahu wat taqarrub ilaih. Yang pertama, dia niatkan untuk ibadah. Ya, dia niatkan untuk ibadah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia agungkan. Ya, sesuatu yang diagungkan, yang dengannya, yang dikarenakannya dia menyembelih, yang dia menyembelih untuknya. Sesuatu yang diagungkan, yang dia menyembelih untuknya. Dan juga untuk merendahkan diri di hadapannya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka fahadza la yakunu illa lillahi ta'ala. Maka ini tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, alal wajhil ladzi syara'ahu Allah taala. Ya, dengan cara atau dengan tata cara yang itu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sarafahu li ghairillah syirkun akbar, dan memalingkannya kepada selain Allah, yang memberikannya kepada selain Allah, maka ini termasuk syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam matan di atas yang disebutkan oleh penulis, ya, dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Taib.
Ini tujuan yang pertama atau jenis sembelihan yang pertama. Jenis sembelihan yang kedua atau tujuan yang kedua dari seorang menyembelih hewan, an yaqa ikraman li dhaifin aw li walimatil urs aw walimatil li ursin aw nahwi dzalik. Dia menyembelih hewan untuk memuliakan tamu. Ya, untuk memuliakan tamu atau untuk mengadakan suatu jamuan pernikahan, jamuan pesta pernikahan atau yang lainnya. Fahada ma'murun bihi. Maka perkara ini diperintahkan, disyariatkan dalam syariat, ya. Dalam rangka memuliakan tamu ketika ada tamu datang, mungkin saudara dari jauh atau mungkin ada sahabat, ya, yang datang dari jauh. Kemudian kita memuliakan, kita menyambut tamu tadi dengan menyembelihkan hewan. Ya, dengan memotongkan hewan, ya, ayam, kambing, ya, dan yang lainnya. Atau untuk menjamu tamu dalam acara pesta pernikahan ataupun yang lainnya, maka ini perkara yang disyariatkan, bahkan terkadang bisa menjadi wajib, ya, perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan. Sebagaimana hal ini telah tetap di dalam nas-nas yang ada. Tayyib. Terkait dengan memuliakan tamu dan juga untuk mengadakan pesta pernikahan, ini perkara yang disyariatkan dalam syariat. Kemudian yang ketiga, an yaqa ala wajhi tamattu' bil akli awil ittijar bih. Dia menyembelih hewan untuk dia makan sendiri, ya, untuk dia makan atau untuk dia jual dagingnya. Wa nahwi dzalik fa hadza min qismil mubah. Dan tujuan-tujuan yang lainnya yang intinya dia manfaatkan dagingnya atau dia manfaatkan bagian-bagian dari hewan sembelihan tadi, selama hewan sembelihan tadi halal hukumnya, maka ini merupakan perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi kalau hanya sekedar menyembelih untuk dia makan, ya, menyembelih ayam misalnya untuk dia makan atau untuk dia jual, selama itu dengan dengan cara yang disyariatkan, ya, dengan tata cara yang itu disyariatkan, yang sudah sesuai dengan syariat, tata cara penyembelihannya, dan juga hewan yang disembelih itu hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, maka ini perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Tayyib. Maka intinya, ya, untuk jenis sembelihan yang itu dalam rangka ibadah, taqarrub, mendekatkan diri, maka itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menyembelih untuk mendekatkan diri, untuk dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar yang bisa mengeluarkannya dari agama Islam. Tayyib. Seperti dia menyembelih untuk jin penunggu suatu tempat, ya, untuk dia menyembelih untuk bau rekso atau yang diyakini menunggu tempat tersebut, ya, jin-jin yang diyakini menunggu tempat-tempat tertentu, yang jin tadi bisa mendatangkan, dia yakini bisa mendatangkan musibah kalau misalnya tidak diberikan persembahan kepadanya, maka hal ini termasuk kesyirikan yang ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Taib. Maka ini perkara yang harus kita waspadai dan harus kita hindari. Tapi kemudian terakhir adalah ibadah an-nadharu, bernazar. Ya, ibadah bernazar, di antara dalilnya adalah disebutkan di sini wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala, dan dalil dari ibadah nazar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Ya, dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang, jadi ini disebutkan tentang mereka orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan janji berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa menepati nazar mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menepati nazar yang mereka ikrarkan, yang mereka ucapkan, dan mereka senantiasa khawatir, takut terhadap suatu hari yang mana di hari tersebut keburukannya merata. Ya, hari di mana keburukannya merata di semua tempat, di semua lapisan bumi. Ini terkait dengan hari Yaumul Qiyamah, ya, terkait dengan Yaumul Qiyamah. Jadi mereka selain senantiasa menepati nazar mereka, mereka adalah orang-orang senantiasa takut akan hari kiamat, ya, takut akan akhirat. Baik.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka senantiasa menepati nazar. Berarti nazar ini termasuk ibadah. Ya, nazar ini termasuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menepati nazar. Ini memuji orang yang menepati nazar. Baik. Walaupun di sini sebagian ulama lainnya menyatakan bahwasanya nazar yang disebutkan dalam ayat ini itu mencakup semua macam jenis ibadah. Ya, karena lafadz an-nadhru itu terkadang bermakna ibadah secara umum, namun terkadang juga bermakna nazar, ya, ibadah nazar khusus atau perbuatan nazar yang itu dilakukan dengan tata cara khusus dan ada hukum-hukumnya tersendiri. Ya, yang intinya nazar pengertian nazar secara ringkasnya adalah seseorang dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang itu pada asalnya tidak diwajibkan oleh syariat. Ya, misalnya dia mengatakan kalau seandainya saya lulus ujian, ya saya akan demi Allah saya bernazar kalau seandainya saya lulus ujian, saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan misalnya. Ya. Nah, kalau dia sudah melafadzkan, dia sudah mengucapkan nazar ini, maka wajib untuk dia tunaikan. Ya. Wajib untuk dia tunaikan. Ya. Karena dia sudah mengikrarkan nazar tersebut. Jadi kalau sudah terpenuhi kemudian dia lulus, maka dia wajib untuk berpuasa Senin Kamis selama sebulan. Padahal asalnya puasa Senin Kamis itu hukumnya tidak wajib, ya. Hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya mustahab, dianjurkan, tidak sampai wajib. Tapi kalau dia sudah mengucapkannya dalam nazar, maka wajib untuk dia tunaikan, wajib untuk dia laksanakan. Kalau dia tidak melaksanakannya, maka dia harus membayar kafaratun nazar, ya, kafarah nazar nanti. Ada kafarahnya tersendiri. Ini pembahasannya dalam pembahasan fikih. Baik. Yang jelas nazar ini walaupun mayoritas ulama mengatakan nazar ini hukum asalnya makruh karena sebenarnya kita tidak dibebani untuk melakukan hal tersebut, tapi kita memberat-beratkan diri kita sendiri, kita membebani diri kita sendiri, yang membebani atas diri kita sesuatu yang itu pada asalnya tidak dibebankan oleh syariat, ya tidak diwajibkan oleh syariat, maka hukum asalnya makruh. Tapi kalau seseorang sudah melakukan nazar, maka dia wajib untuk menunaikannya. Baik. Ya, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam-macam ibadah yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang dengan ini alhamdulillah selesai kita dari pembahasan al-aslul awal, landasan yang pertama dari 3 landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ma'rifatullah. Ya, kita selesai dari pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah nanti halaqah berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada al-aslul tsani, landasan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Tapi insyaallah nanti, ya, sebelum kita masuk ke dalam landasan yang kedua, insyaallah nanti akan ada ulangan, ya, akan kita adakan ulangan evaluasi dulu terkait dengan landasan yang pertama, yaitu ma'rifatullah. Ya, insyaallah nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari Ustaz. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.